Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu berkesempatan kembali untuk membuatkan kalian video pembelajaran. Ini adalah pertemuan yang ketujuh. Artinya kalau sesuai jadwal, mulai minggu depan itu adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Untuk teknisnya nanti akan Ibu informasikan kembali, tetapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah UTS dilakukan secara luring, artinya kalian datang ke kampus. Pelaksanaannya adalah on the spot ya di kelas. Dan kemungkinan yang kedua adalah pelaksanaannya dilakukan secara daring. Jadi apapun nanti teknisnya, Ibu harap kalian semua tetap siap ya. Akan tetapi di pertemuan yang ketujuh ini belum sempat Ibu share karena memang pelaksanaan perkuliahan itu sempat mundur dari jadwal. Maka ini nanti akan Ibu taruh di LMS, silakan kalian akses dan kalian pelajari karena materi ini termasuk materi yang akan Ibu ujikan dalam UTS minggu depan. Gitu ya. Jadi untuk materi bentuk dan makna tidak ada tugas, tetapi walaupun tidak ada tugas, tolong video ini disimak dengan baik, diputar, diulang ya, sehingga nanti ketika kalian mengerjakan UTS tidak lagi mengalami kendala ya. Di pertemuan minggu lalu, kita telah belajar tentang fonem, morfem, kata, klausa, dan kalimat. Maka untuk melanjutkan, ini masih ada kaitannya dengan pertemuan minggu lalu. Kita akan belajar tentang makna dan ragam makna ya. Apa sih makna itu? Makna adalah hubungan antara bentuk bahasa dengan objek atau sesuatu yang diacunya. Jadi, contoh, misalkan ibu bilang hewan dengan badan besar, kemudian memiliki belalai, ya, kemudian telinganya lebar, kita akan mengacu kepada gajah. Maka secara simbolis ya si gajah tadi mempunyai definisi, maka itulah yang dikatakan makna. Atau makna itu adalah bentuk kebahasaan yang berhubungan dengan konsep dalam pikiran manusia. Ya, jadi ketika tadi Ibu sebutkan ciri-ciri hewan tersebut, maka otak kita secara otomatis akan mengacu kepada hewan ya, hewan gajah. Nah, di sini konteksnya adalah manusia, jadi secara umum, tidak berdasarkan konsep atau pemahaman individu, tetapi konsep yang berlaku secara umum. Ya, makna itu ada banyak, tetapi yang akan Ibu bahas di sini, akan Ibu tekankan adalah makna leksikal dan makna gramatikal. Kemarin sudah sempat disinggung sedikit tentang makna leksikal. Ada yang masih ingat? Kalau makna leksikal, ya ini adalah makna yang sebenar-benarnya, ya, makna yang bukan tersirat, bukan makna yang berupa idiom atau ungkapan. Makna leksikal biasanya kita temui di dalam kamus, ya. Kemudian ada namanya makna gramatikal. Makna gramatikal ini adalah makna yang terbentuk ketika ada proses yang pertama ada afiksasi. Afiksasi itu bisa berupa imbuhan, kemudian sisipan, akhiran, kemudian ada karena terbentuk reduplikasi atau pengulangan, ya. Kemudian ada misalnya gabungan antara awalan dengan akhiran. Ribet ya? Enggak. Oke, enggak ribet. Kita lihat dulu di contoh. Jadi itu tadi ya perbedaan antara makna leksikal dengan makna gramatikal. Nanti akan kita lihat ke contoh biar kalian lebih paham ya. Nah, ini tadi ya, makna leksikal itu adalah yang sesuai dengan referensinya atau sesuai dengan observasi, sesuai dengan pengamatan atau sesuai dengan kamus, makna yang tertera di kamus ya. Ibu punya contoh di sini, kata kepala. Perhatikan ya. Pada kalimat yang pertama, kepalanya hancur kena pecahan granat ya. Ini Ibu garis miring ya untuk membedakan atau untuk memisahkan mana yang akan kita tuju sebagai makna leksikal ya. Kepala di sini ya benar-benar kepala ya bagian anggota tubuh yang letaknya paling atas yaitu di kalimat yang pertama. Kemudian di kalimat yang kedua, kepala sekolah sedang mengisi seminar kewirausahaan. Kata kepala di sini kan makna leksikal. Kenapa? Karena yang diacu adalah pemimpin sekolah ya. Contoh lain, tikus itu mati diterkam kucing. Kata tikus di sini ya berarti hewan ya, benar-benar hewan.
Sehingga kata tikus dalam kalimat ini memiliki makna leksikal. Tetapi berbeda di kalimat yang kedua. Tikus berdasi semakin marak di negara ini. Ya, kata tikus pada kalimat yang kedua bukan merupakan makna leksikal, tetapi makna idiom atau ungkapan. Tikus berdasi artinya adalah para koruptor. Jelas ya, jadi kalau makna leksikal itu langsung mengacu kepada objek sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, atau bisa juga kita katakan itu ada di dalam kamus. Nanti kita akan bandingkan dengan yang makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang hadir ya. Tadi sudah Ibu singgung karena ada proses afiksasi, bisa penambahan awalan, sisipan, akhiran, atau nanti ada proses komposisi ya, ada penambahan awalan dan akhiran secara bersamaan. Kemudian ada proses reduplikasi atau proses pengulangan. Jadi ketika sebuah kata dasar mendapatkan afiksasi, dia akan berubah maknanya ya. Begitu halnya dengan reduplikasi. Kalau ada pengulangan maka maknanya bisa dia menjadi makna secara ganda gitu ya. Coba kita lihat contoh. Nah, afiksasi di sini ada awalan ter. Kata dasarnya adalah angkat. Jadi ketika digabung batu seberat itu terangkat ya, maka kata terangkat di sini memiliki makna dapat. Ya, sehingga kata terangkat memiliki makna gramatikal, makna yang terbentuk karena adanya awalan, yakni awalan ter. Jelas ya? Kalau misal Ibu bilang angkat di sini, angkat ini masih memiliki makna leksikal. Tetapi ketika bertemu dengan awalan ter, dia menjadi makna gramatikal. Karena maknanya menjadi terangkat, dapat diangkat. Gitu ya. Kemudian contoh lain pada kalimat yang kedua nih ada kata terangkat. Ya, sama dia mendapatkan awalan ter. Ketika balok itu ditarik, papan itu terangkat ke atas. Arti terangkat di sini tidak lagi bermakna dapat seperti pada kalimat yang pertama. Tetapi kata terangkat di sini memiliki makna yang tidak sengaja. Papan itu terangkat ke atas ketika balok itu ditarik. Artinya kejadian terangkatnya papan adalah sebuah situasi yang tidak disengaja. Sehingga kata terangkat di sini memiliki makna gramatikal. Ya, makna yang terbentuk karena adanya proses afiksasi yaitu penambahan awalan. Jelas ya? Selanjut, ada proses reduplikasi. Jadi makna gramatikal itu terbentuk karena ada proses pengulangan ya, proses jamak. Ketika ada kata buku ya, oh ya berarti buku, satu buah buku. Kemudian ada pengulangan buku. Jadi maknanya jamak atau banyak buku. Sehingga kata buku-buku di sini memiliki makna gramatikal, yakni makna yang terbentuk karena ada proses pengulangan, gitu ya. Kemudian ada proses komposisi, apa itu? Ya, proses komposisi karena misalkan untuk membedakan antara satu kata yang sama atau satu frasa yang sama gitu ya. Di sini ada komposisi sate ayam ya, berbeda dengan komposisi sate Madura. Jadi pada kata yang pertama sate ayam ini yang menyatakan apa nih? Menyatakan asal bahan. Yang kedua sate Madura menyatakan asal tempat. Kemudian anak asuh tidak sama maknanya dengan komposisi orang tua asuh. Ketika ditambahkan kata orang, kemudian maknanya menjadi berbeda. Sehingga kata anak asuh dan orang tua asuh ini terbentuk karena adanya proses komposisi. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan ke relasi makna. Jadi ada beberapa macam hubungan makna di dalam tata bahasa Indonesia. Yang pertama adalah makna polisemi ya. Poli itu menunjukkan arti yang jamak ya. Artinya satu kata memiliki beberapa arti. Contoh apa itu? Kepala ya, bagian atas tubuh. Tetapi kepala juga bisa bermakna pemimpin. Contoh lainnya apa? Kaki ya. Kaki itu adalah bagian tubuh, tapi kemudian kita menunjukkan
kaki bukit gitu ya. Jadi bukan anggota tubuh tetapi bukit, tetapi yang bagian bagian bawah. Walaupun memang makna kaki di situ merujuk ke hampir mirip ya. Jadi sesuatu bagian yang terletak di bawah tuh ya. Jadi poli ingat saja kata kuncinya poli itu ganda. Jadi kata yang memiliki beberapa arti. Selanjutnya ada sinonimi atau sinonim ya. Kata yang berbeda tapi punya arti yang sama. Banyak contohnya ya. Mati sama dengan wafat, sama dengan mangkat, meninggal gitu ya. Atau kata kasarnya di sini mampus gitu. Contoh lainnya apa? Banyak ya, ada akbar itu menyatakan besar. Contoh lainnya adalah mega, juga menyatakan besar ya. Kemudian kebalikan dari sinonim adalah antonimi ya atau antonim. Beberapa pasangan kata yang memiliki arti berlawanan ya. Ini udah umum sekali ya. Ibu yakin kalian sudah pernah dengar ya. Antonim berlawanan. Besar, kecil, hidup, mati, terang, gelap ya. Kaya, cukup ya. Kalau kaya, cukup atau kaya miskin. Secara agama ya di agama Islam itu kaya itu berantonim atau berlawanan dengan kata cukup. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Kemudian homonimi atau homonim. Beberapa kata diucapkan persis sama tetapi memiliki arti yang berbeda ya. Bisa itu racun. Bisa lagi ya, bisa yang lain bermakna bisa dapat dan boleh atau boleh. Jadi dia pengucapannya sama tetapi artinya berbeda ya. Kemudian ada hipernim. Hipernim ini adalah nama yang membawahi nama-nama lain. Contoh, bunga. Bunga itu kan punya banyak macam. Sehingga kata bunga itu memiliki makna hipernim ketika dia membawahi mawar, melati, anggrek, ya. Kemudian hewan. Hewan itu adalah hipernim karena dia punya anak di bawah banyak gitu. Ya, macam-macam hewan seperti itu. Kemudian hiponim. Ini adalah ungkapan ya, nama atau kata yang maknanya merupakan bagian dari makna lain. Ya. Kemudian ada homograf. Beberapa kata penulisannya sama, tetapi pelafalannya berbeda. Contoh apel, apel buah dan apel ya. Kemudian ada teras, teras itu bagian rumah yang di depan. Kemudian pejabat teras gitu, pejabat teras. Jadi teras ya. Jadi dia penulisannya sama, tetapi pelafalannya berbeda. Itu namanya graf. Kata kuncinya adalah graf ya. Tulisannya sama, pelafalannya berbeda. Homofon ya, pelafalannya sama, tulisan dan artinya berbeda. Font itu bunyi. Sehingga contohnya adalah bank. Bank di sini adalah ya sebuah lembaga untuk menyalurkan, himpun dan menyalurkan dana. Kemudian ada bank lagi, tetapi dia maknanya untuk sapaan ya. Jadi dia memiliki pelafalan sama tetapi penulisan dan artinya berbeda. Kemudian ada idiom ya, kelompok kata yang memiliki makna tersendiri. Ini adalah ungkapan ya. Ketika ibu bilang panjang tangan bukan berarti tangannya panjang gitu ya. Ini adalah sebuah ungkapan ya, artinya suka mencuri. Contoh lain, meja hijau ya, tapi tergantung konteks kalimatnya juga gitu. Misalnya hari ini dia akan di meja hijaukan, artinya di situ memiliki makna apa? Ya, disidangkan ya. Kemudian perubahan makna. Ada beberapa proses perubahan makna di dalam bahasa Indonesia ya. Yang pertama adalah meluas. Artinya cakupan makna itu mengalami perluasan dari makna yang sebelumnya ada. Ya, maknanya menjadi lebih luas saat ini dibandingkan dengan sebelumnya ya. Contoh, di sini ada kata saudara. Makna asal ya saudara itu adalah yang terlahir dari perut yang sama, dari rahim yang sama atau satu kandungan. Tetapi saat ini penggunaan kata saudara itu mengacu kepada sapaan. Ya, jadi maknanya meluas, tidak hanya berkenaan dengan seseorang yang mempunyai satu rahim dengan kita atau saudara sekandungan, tetapi saudara juga mengacu kepada sapaan kepada orang lain. Kemudian bapak, sebutan atau panggilan orang tua laki-laki. Kalau dulu itu konteksnya hanya mengacu kepada panggilan orang tua ya, orang tua laki. Nah, kemudian sekarang
kata bapak ini mengalami perluasan makna, ya, yakni sebutan atau panggilan laki-laki dewasa. Contoh lainnya apa? Ada yang bisa kasih masukan? Apa ya? Lauk, lauk ya. Kalau dulu makna lauk ini mengacu kepada ikan, tapi kalau sekarang lauk mengacu pada eh, teman makan ya, teman nasi. Maksudnya sesuatu yang dimakan bersamaan dengan nasi. Ya. Kemudian yang sering kita dengar itu ada kata misalnya berlayar. Kalau berlayar ini mempunyai makna mengarungi lautan dengan kapal layar. Ya, kalau sekarang berlayar juga mempunyai makna yang lebih luas, yaitu mengarungi lautan dengan semua jenis kapal. Ya, jadi maknanya meluas tidak hanya terbatas kepada kapal layar. Jadi kapal layar ya, kapal layar. Jelas ya, jadi kalau perluasan makna itu mengacu kepada makna di masa lampau itu lebih sempit, kemudian eh, mengalami perubahan sehingga maknanya menjadi lebih cakupannya lebih luas. Sekarang kebalikan daripada perluasan makna, ini ada namanya penyempitan makna ya dari makna yang sebelumnya. Contoh, dulu kita menyebut kata ulama itu sebagai orang yang berilmu dan pandai. Jadi semua orang yang berilmu dan dia pandai kita sebut sebagai ulama. Tetapi pada makna baru yang kita gunakan saat ini, ulama itu mengacu kepada pemuka agama Islam. Itu ya. Kemudian pendeta. Ya sama, pendeta itu kita sebutnya dulu orang yang pandai dalam agama. Dan sekarang yang kita kenal dengan pendeta ya adalah pemuka dalam agama Kristen gitu. Contoh lainnya apa Ibu? Tulis ya, kata sarjana. Kalau dulu sarjana ini mengacu kepada orang yang pandai ya. Orang yang pandai atau berilmu kita sebut sebagai sarjana. Kalau sarjana sekarang kita kenal adalah apa? Lulusan strata satu dari perguruan tinggi gitu. Tanya seperti itu. Contoh lain apa ya? Madrasah deh. Kata madrasah. Kalau dulu madrasah ini cakupannya luas ya, sekolah. Madrasah itu sama dengan sekolah. Tetapi kalau sekarang kita sebut madrasah itu mengacu kepada sekolah Islam. Jelas ya. Jadi kalau penyempitan makna dia maknanya menjadi lebih sempit dari atau dibandingkan makna yang sebelumnya. Kemudian ada namanya ameliorasi. Nah, dengar nggak ameliorasi? Ya, ameliorasi ini makna yang saat ini punya makna yang dirasa lebih halus atau tinggi dibandingkan dengan makna yang lama. Ya, contoh kata wanita. Kata wanita itu punya makna yang terdengar lebih terhormat, lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan kata perempuan. Apalagi dibandingkan dengan kata betina. Gitu ya. Sehingga kata wanita di sini mengalami ameliorasi ya. Jadi mempunyai makna yang lebih tinggi dibandingkan makna yang sebelumnya. Kata mantan mempunyai makna yang lebih tinggi dibandingkan ketika kita mengucapkan bekas gitu ya. Sama istri mempunyai makna atau terdengar lebih enak, lebih terhormat ya dibandingkan ketika kita mengucapkan kata bini gitu ya. Jadi kata istri memiliki makna ameliorasi. Selain itu contohnya apa ya? Oh nih, tunanetra. Tunanetra. Kalau dulu orang menyebut tunanetra itu misalnya buta, tetapi kata buta terdengar lebih kasar ya. Contoh lainnya apa? Narapidana deh, narapidana. Narapidana itu hanya apa ya? Seseorang yang menjalani masa hukuman. Ini akan lebih terdengar tinggi maknanya gitu daripada kita sebut dia penjahat gitu atau tersangka.
Jadi narapidana mengalami ameliorasi. Kemudian contoh lainnya apa ya? Lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan artinya adalah iya, jadi kalau dulu menyebutnya penjara gitu, tapi kalau sekarang dia mempunyai makna yang lebih tinggi, lembaga pemasyarakatan. Sehingga lembaga pemasyarakatan dalam bahasa Indonesia mengalami ameliorasi karena maknanya berubah menjadi lebih baik atau lebih tinggi gitu ya. Selanjutnya, kebalikan dari ameliorasi adalah peyorasi. Apa itu? Makna ya, sekarang itu nilainya dirasakan justru lebih kasar daripada makna yang dahulu. Contoh ya, gerombolan. Gerombolan itu sebetulnya makna asalnya adalah orang-orang yang sedang bergerombol atau berkumpul atau berhimpun. Tapi ketika sekarang kita katakan gerombolan itu mengacu kepada makna yang negatif ya. Misalnya orang-orang yang suka mengacau gitu, itu makna gerombolan saat ini. Makna oknum. Dulu secara asal makna oknum ini adalah artinya perseorangan atau individu. Tetapi sekarang makna oknum ya oknum itu mengacu kepada seseorang yang punya kesan kurang baik. Ya, oknum guru tersebut melakukan tindakan asusila misal, maka digunakanlah kata oknum. Padahal dulu kata oknum itu ya artinya individu. Ada contoh lain? Misal nih, ibu tuliskan bunting deh, bunting. Bunting dulu orang ya hamil begitu ya, makna asalnya adalah hamil. Tetapi kalau itu kita sebut saat ini, maka terdengar lebih kasar. Sehingga kata yang lebih enak didengar adalah hamil. Jadi kalau bunting itu mengalami peorasi, kalau hamil mengalami ameliorasi gitu. Mudah-mudahan bisa dibedakan ya. Kemudian contoh lainnya adalah bini. Bini ini kan punya arti netral ya, adalah istri gitu ya. Tetapi ketika kita menyebut kata bini itu terdengar lebih kasar. Jadi bini mengalami peorasi sementara istri adalah ameliorasi. Kemudian ada namanya makna asosiasi. Perubahan makna yang terjadi akibat persamaan sifat antara makna lama dengan makna baru. Ya, perubahan makna yang terjadi akibat persamaan sifat. Jadi ketika menyebut amplop, ya, kemudian sampul surat, itu ada maknanya hampir mirip ya, sebagai uang sogokan. Ya, makna yang terjadi akibat persamaan sifat. Jadi masih ada kemiripan antara makna lama dengan makna baru. Ya. Kemudian sinestesia, perubahan makna akibat pertukaran tanggapan indera yang berbeda. Di sini ibu garis miring ya, kata-katanya manis. Kalau manis itu kan sebetulnya indera perasa ya, ada di lidah. Tetapi kemudian di sini kata-katanya manis, seolah-olah mengalami pertukaran tanggapan ya. Kata-kata itu kan untuk didengar. Padahal manis di sini umumnya atau mengacu kepada rasa ya, indera pengecapan, tetapi beralih menjadi indera pendengaran. Itu namanya sinestesia. Ketika dia ada pertukaran tanggapan indera yang berbeda. Ya, paham ya? Jadi seharusnya ketika kita bilang kata-katanya kata-katanya terdengar manis gitu ya. Harusnya kan manis di situ memiliki indera pengecapan di indera pengecapan. Tetapi itulah uniknya bahasa ya. Jadi pemilihan diksi manis di sini mengalami sinestesia. Kemudian contoh lainnya dilihat dari kacamata perundang-undangan gitu. Kacamata perundang-undangan. Loh, kacamata kan letaknya di mata. Tetapi kacamata di sini artinya sudut pandang itu. Maka ketika mengalami pertukaran tanggapan indera yang berbeda, dia disebut sebagai sinestesia. Sudah selesai ya? Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi bentuk dan makna. Kemudian silakan ini kalian pelajari dengan baik di rumah karena ini termasuk ke dalam TS. Dan UTS punya bobot 25%. Dan kunci daripada mengerjakan soal bahasa Indonesia kalau ibu tidak ingin adanya plagiasi. Supaya apa? Kalian belajar
semakin mengembangkan kemampuan menulis kalian sebagai sarana latihan. Dan kalau ujian dilakukan secara luring, artinya di kelas, ya kalian betul-betul harus sudah siap. Kalau ujiannya dilakukan secara daring, lebih inilah ya, lebih longgar begitu ya. Tapi kalau luring ya betul-betul di situ kemampuan kalian diuji. Maka Ibu harap masih ada waktu kurang lebih seminggu. Silakan pelajari dengan baik dan Ibu harap UTS minggu depan itu semua mendapatkan nilai yang terbaik. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.